Bab 2611, Gadis Kecil yang Antusias. Tidak heran kau tidak melarikan diri sebelumnya, ternyata kau tidak mengenal penyihir ini. Qiu Yuechan berkata, Su Meimei berasal dari Istana Surga. Dia mempraktikkan teknik jahat dan paling ahli dalam seni mengumpulkan dan mengisi ulang. Banyak pria telah mati di tangannya selama bertahun-tahun. Dia terkenal di seluruh komunitas kultivator Tianmangsu. Jika kau melihatnya di masa depan, larilah dengan cepat, jika tidak, itu akan sangat merepotkan. Terima kasih atas pengingatnya, Nona muda. Aku tahu. Ye Bufan tersenyum dan berterima kasih padanya. Dia bisa melihat bahwa wanita ini masih sangat sopan, yang membuatnya merasa cukup baik padanya. Kalau begitu, aku pergi dulu, kata Qiu Yuechan, lalu sosoknya melesat dan segera menghilang di tengah hutan lebat. Ye Bufan berbalik dan melanjutkan mengurus ayam panggangnya. Saat ini, ayamnya sudah renyah di luar, empuk di dalam, harum, dan hampir matang. Namun sebelum mereka bisa menikmatinya, sesosok tubuh melintas dan Qiu Yuechan berlari kembali dengan tergesa-gesa. Yah, kurasa tidak aman bagimu untuk berada di sini sendirian. Bagaimana kalau aku mengajakmu keluar? Ye Bufan tidak menyangka gadis kecil ini akan begitu antusias, yang membuatnya terkejut. Yah, sebenarnya aku baik-baik saja, kau tidak perlu khawatir tentangku. Itu tidak akan berhasil. Kau bukan seorang kultivator dari Tianmangsu, jadi kau tidak tahu betapa mengerikannya hutan monster itu. Monster merajalela di sini, dan tingkat kultivasimu sama sekali tidak aman. Aku kebetulan punya waktu, jadi aku akan mengirimmu keluar sekarang. Qiu Yuechan mengatakan ini dengan tulus, dan sepertinya dia akan memaksanya keluar dari hutan monster. Ye Bufan sangat malu dengan gadis kecil yang antusias ini, yang mengingatkannya pada siswa sekolah dasar yang menyeret seorang wanita tua ke seberang jalan. Aku baru saja tiba di hutan monster. Akan jadi bahan tertawaan jika dia menyuruhku keluar. Aku mendesah dalam hati. Tampaknya tidak mudah untuk bersikap rendah hati. Tetapi dia bermaksud baik, jadi tidak ada yang dapat saya lakukan selain menjelaskan dengan sabar. Nona Qiu, tidak perlu. Aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Qiu Yuechan berkata, kau tidak akan menangis sampai kau melihat peti mati itu. Kau belum tahu, ada monster tingkat ke-6 dan ke-7 bahkan di sini, dan terkadang ada kelompok mereka. Kultivasimu benar-benar tidak cukup. Aku benar-benar tidak takut pada monster. Lihat, aku punya obat di sini. Ye Bufan dipaksa ke sudut oleh gadis kecil yang antusias ini dan hanya bisa mengeluarkan pil air liur binatang buas. Obatku ini punya formula khusus. Hancurkan saja dan taburkan bubuknya ke tubuhmu, monster tidak akan mendekat. Dia mencobanya saat memasuki hutan monster. Pil air liur binatang masih berfungsi di sini. Pil itu hanya akan menjadi tidak efektif di tempat-tempat khusus seperti Menara Babel. Benarkah? Qiu Yuechan sedikit ragu, tetapi tetap berkata, bahkan jika kamu tidak takut pada monster, bagaimana jika penyihir Su Meimei itu kembali nanti? Dia akan menghisapmu sampai kering. Gadis kecil itu mengungkapkan pikirannya, dan baru setelah dia selesai berbicara dia menyadari bahwa tidak pantas untuk mengatakan kata-kata ini. Wajah cantiknya memerah seolah-olah darah akan menetes keluar. Ini, Ye Bufan berpikir dalam hati, jika kamu tidak datang, aku pasti sudah menamparkan penyihir itu sampai mati sejak lama, tidak akan ada kerepotan seperti ini. Namun, hal semacam ini tidak dapat dikatakan, ia berpikir sejenak dan berkata, kali ini aku pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat untuk menyelamatkan orang. Nyawa manusia dipertaruhkan. Aku benar-benar tidak dapat pergi sebelum aku menemukan tanaman obat yang aku butuhkan. Jadi begitulah. Ye Bufan awalnya mengira gadis kecil itu akan pergi, tetapi ia tidak menyangka Qiu Yuechan akan menggertakkan giginya, seolah-olah ia telah membuat semacam tekad. Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Mulai sekarang, kau ikuti aku dan aku akan bertanggung jawab untuk melindungi keselamatanmu. Aku, Ye Bufan terdiam. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak akan takut bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultivator Mahayana tingkat puncak, jadi mengapa dia membutuhkan perlindungan seorang gadis kecil di tahap void? Namun, tidak ada jalan keluar.
Sepertinya Qiu Yuechan akan memaksa dirinya pergi jika tidak setuju. Tanpa daya, dia hanya bisa mengangguk, baiklah. Terima kasih, Nona Qiu. Tidak apa-apa, aku juga sedang bergegas ke hutan monster untuk bertemu dengan tuanku, dan itu sedang dalam perjalanan. Qiu Yuechan melambaikan tangannya dengan murah hati, dan kemudian matanya yang besar dan berair tertuju pada ayam panggang emas itu. Ini ayam panggangmu. Baunya harum sekali. Ya, ayo kita makan bersama. Ye Bufan bisa melihat bahwa meskipun gadis kecil ini punya bakat bela diri, dia sama sekali tidak bisa menyembunyikan sifatnya sebagai pecinta kuliner. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Gadis kecil itu menelan ludahnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong kaki ayam panggang, lalu mulai memakannya dalam suapan besar. Enak sekali, Kak Ye, ayam yang kamu masak benar-benar enak. Gadis kecil itu terus memujinya, tetapi itu sama sekali tidak memengaruhi kecepatannya memakan ayam itu. Dalam sekejap mata, 2/3 ayam itu masuk ke perutnya. Itu belum semuanya. Qiu Yuechan tampak tidak puas dan menjilati bibir merahnya yang indah dengan lidahnya. Kakak Ye, ada yang lain. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Dia memang pecinta kuliner. Dia terlalu malas untuk berburu binatang buruan lainnya, jadi dia hanya mengambil ayam panggang dan menyerahkannya. Oh, ayam ini lebih enak lagi. Qiu Yuechan mengambil ayam panggang itu dan mulai memakannya dalam suapan besar. Sebagai orang dari benua Kunlun, dia belum pernah makan ayam dengan rasa ini sebelumnya dan dia sangat menikmatinya. Melihat mulutnya yang penuh lemak, Ye Bufan tersenyum, Nona Qiu, berapa umurmu tahun ini? Mengapa kamu menanyakan umur orang? Qiu Yuechan berkata sambil makan, Nona Qiu, kedengarannya sangat asing, panggil saja aku Yuechan mulai sekarang. Ye Bufan tersenyum lagi, dan kedua ayam itu segera menutup jarak di antara mereka. Lalu Yuechan, kenapa kamu tidak ikut serta dalam kompetisi jenius dan monster ini? Kalau tidak, kenapa usiaku bisa melebihi batas? Aku tepat 1 tahun lebih tua. Kalau setahun lebih awal, aku bisa ikut. Gadis kecil itu berkata sambil makan, dengan ekspresi marah di wajahnya, tidak menyadari bahwa usianya yang sebenarnya telah diketahui. Keduanya mengobrol sebentar, dan gadis kecil itu selesai memakan ayamnya, lalu pergi ke danau untuk mencuci tangannya. Setelah kembali, dia berkata, karena aku memakan 2 ayammu, aku akan berjaga malam ini, kamu tenang saja dan beristirahatlah dengan baik. Tidak perlu berjaga-jaga, Ye Bufan berkata, mengambil pil air liur binatang buas lainnya dan melemparkannya, gosokkan ini ke tubuhmu, dan monster tidak akan berani mendekat. Apakah ini benar-benar ajaib? Qiu Yuechan mengambil pil air liur binatang buas itu, menggilingnya menjadi bubuk dan menaburkannya ke tubuhnya, lalu terkejut karena tidak ada satupun monster dalam radius 100 meter. Dia terkejut, Saudara Ye, saya tidak menyangka bubuk obat Anda begitu manjur. Ye Bufan tersenyum tipis. Ini adalah pil air liur binatang buas terbaru yang disempurnakan. Tidak ada monster di bawah level ke-9 yang berani mendekatinya. Lalu mereka berdua menemukan sebuah batu besar yang licin, lalu duduk bersila dan bermeditasi untuk beristirahat. Matahari sudah terbenam saat itu, dan seluruh hutan monster menjadi gelap gulita. Raungan beberapa monster terdengar dari kejauhan. Berkat pil air liur binatang, tidak ada monster yang mendekati 2 orang dalam jarak 100 meter, dan keadaan di sekitarnya menjadi damai. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tiba-tiba Ye Bufan membuka matanya dengan tiba-tiba, melirik hutan yang gelap, dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Bab 2612, Keracunan Aku Adalah Leluhurmu. Di hutan monster, sesosok yang mempesona bergerak cepat seperti hantu, sambil menahan napas hingga titik terendah. Dia bahkan tidak menyadari ada monster yang sedang tidur dimanapun dia lewat. Orang ini tidak lain adalah Su Mei Mei yang telah melarikan diri sebelumnya. Dia diejek dan dipermalukan oleh Ye Bufan, dan juga menderita kekalahan di tangan Qiu Yuechan. Wanita ini jelas tidak sanggup menelan kehinaan ini, maka ia pun diam-diam berlari kembali di malam hari untuk membalas dendam. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Qiu Yuechan dengan kemampuannya sendiri, jadi dia hanya bisa menggunakan beberapa trik secara diam-diam. Perlahan mendekati danau,
sosok Su Meimei melambat dan dia menjadi sangat berhati-hati. Gerakan tubuhnya sangat misterius, dan dia yakin tidak ada seorang pun di bawah tahap Mahayana yang dapat menemukannya, bahkan Qiu Yuechan yang berada di puncak tahap Dongsu. Dia datang ke danau, memilih pohon besar dengan cabang dan daun lebat untuk bersembunyi di dalamnya, dan diam-diam melihat ke arah Ye Bufan dan yang lainnya. Melihat mereka berdua duduk bersila di sana, senyum ganas muncul di wajah mereka. Bajingan sialan, Qiu Yuechan sialan, hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Setelah mengeluh dalam hatinya, dia mengulurkan tangan dan mengambil botol kecil yang berisi bubuk putih. Dia dengan hati-hati menuangkan setengahnya, membungkusnya dengan kis sejatinya, lalu perlahan meniupkannya ke arah Ye Bufan dan orang lainnya. Dia berada pada posisi melawan arah angin, dan bubuk putih yang tersebar di udara tidak berwarna dan tidak berbau. Segala sesuatunya dilakukan secara diam-diam, tanpa meninggalkan jejak apapun. Pada saat ini, Ye Bufan yang sedang duduk bersila bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Qiu Yuechan, apakah kamu haus? Sekarang setelah kau menyebutkannya, itu benar. Qiu Yuechan juga membuka matanya. Dia telah makan hampir 2 ekor ayam sebelumnya dan sangat haus saat itu. Saya punya beberapa minuman lezat di sini, cobalah dan lihat bagaimana rasanya. Ye Bufan berkata sambil mengambil sebotol kok dan melemparkannya. Apa ini? Kelihatannya aneh. Qiu Yuechan mengatakan ini tanpa keraguan. Dia mengambilnya dan menyesapnya, mengernyitkan dahi sebentar, lalu meminum semuanya sekaligus. Setelah meminumnya, dia menyeka sudut mulutnya, benda ini rasanya aneh, tapi cukup lezat. Ini adalah makanan khas kampung halaman saya. Anda akan terbiasa dengan rasanya setelah meminumnya lebih sering. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak takut kalau aku memasukkan narkoba ke dalamnya? Obat. Qiu Yuechan mengerutkan bibirnya, aku rasa kamu bukan orang seperti itu. Lebih baik meracuni ayam sebelum meracuninya. Kenapa harus repot-repot? Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba membeku, lalu perlahan pingsan ke tanah. Lalu raut wajah Ye Bufan berubah drastis, matanya terbelalak dan dia terjatuh ke tanah. Hahaha, dia bukan orang seperti itu, tapi aku. Dengan tawa arogan, sosok Su Meimei muncul di depan kedua pria itu. Apakah mereka semua pingsan? Sepertinya 8 dewa mabuk dari istana surgaku masih cukup efektif. Menatap 2 orang yang pingsan di tanah di depannya, dia bagaikan seorang pemburu yang mengagumi mangsanya, dengan wajah penuh kebanggaan. Anak sialan, beraninya kau mempermalukanku sebelumnya. Hari ini aku akan menghisapmu sampai kering. Kemudian tatapannya jatuh pada Qiu Yuechan, dan kau, gadis kecil yang usil, saat aku selesai memuaskanmu, aku akan menelanjangimu dan menggantungmu. Lalu kita lihat di mana wajah sekte Qian Yuanmu akan berada. Wanita itu menjadi semakin bangga saat berbicara, dan dia tidak dapat menahan tawa lagi. Pada saat ini, sebuah tinju seputih batu giok tiba-tiba muncul di depannya dan menghantam hidungnya dengan keras. Ah! Su Meimei tiba-tiba terkejut, tetapi sudah terlambat untuk menghindar. Dia terkena pukulan keras dan terlempar mundur. Ketika dia bangkit dari tanah, hidungnya hancur total dan wajahnya berlumuran darah. Wajahnya yang awalnya cantik dan menawan tampak sangat mengerikan. Su Meimei mendongak, hanya melihat Qiu Yuechan menatapnya dengan ekspresi muram. Ye Bufan yang tadinya tak sadarkan diri di tanah, ikut duduk dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Kamu, bagaimana mungkin kamu tidak diracuni? Pada saat ini hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. 8 dewa mabuk adalah obat tingkat atas milik sekte itu, dan seharusnya lebih dari cukup untuk menjatuhkan 2 orang di depannya. Kok mereka tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan? Ye Bufan terkekeh, aku lupa memberitahumu. Aku seorang dokter. Kalau soal meracuni, bisa dibilang aku adalah leluhurmu. Ternyata dengan kekuatan mentalnya yang dahsyat, dia telah mengetahui kedatangan wanita tersebut, tetapi dia tetap diam, ingin melihat apa yang akan dilakukannya. Kemudian, dia mengetahui bahwa Su Meimei sebenarnya mencoba meracuni mereka berdua. Dia segera memasukkan pil penawar racun ke dalam Coca-Cola, lalu mengirim pesan ke pihak lain, berpura-pura diracun dan tidak sadarkan diri.
Qiu Yuechan tertegun sejenak sebelumnya karena dia menerima pesan dari Ye Bufan. Su Meimei tidak mengetahui semua ini, tetapi dia tahu bahwa rencananya telah gagal. Orang lainnya tidak diracuni sama sekali. Sebaliknya, dia memasang jebakan untuknya. Wanita itu berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu, tetapi sudah terlambat. Bagaimana Qiu Yuechan bisa membiarkannya pergi seperti itu? Begitu dia berbalik, dia ditendang ke belakang, lalu dia diremuk dan dipukuli. Tingkat kultivasi Su Meimei awalnya hanya pada tahap akhir Dongsu, yang satu tingkat lebih rendah dari puncak Dongsu. Ditambah lagi, dia begitu panik sehingga dia tidak mampu melawan sama sekali dan dalam sekejap mata dia dipukuli sampai babak belur. Yang paling membuatnya jengkel adalah laki-laki yang selama ini diperlakukan seperti sampah itu datang mendekat dan memukulnya dari waktu ke waktu, dan ia tidak memukul bagian tubuh lain selain wajahnya. Sialan, tunggu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah akhirnya menemukan kesempatan yang cocok untuk melarikan diri, Su Meimei mengatakan sesuatu yang kasar lalu berbalik dan lari. Kali ini dia tidak berani ceroboh. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal dan langsung menyerbu ke kedalaman hutan monster. Sebagai seorang kultivator tahap Dongsu akhir, dia melarikan diri dengan sangat cepat. Setelah sekitar 2 atau 3 jam, dia telah meninggalkan area sebelumnya dan masuk lebih dalam ke hutan monster. Dasar bajingan Qiu Yuechan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia pun rileks, dan baru saat itulah dia merasakan nyeri di wajahnya. Dia mengeluarkan cermin perunggu dan memandang dirinya sendiri. Dia langsung terkejut dengan penampilannya. Awalnya dia cantik sekali, tapi sekarang dia berubah jadi kepala babi. Kalau saja saat itu dia tidak sedang memegang cermin, dia pasti tidak akan percaya kalau orang yang ada di cermin itu adalah dirinya sendiri. Hal itu membuat dia semakin membenci kedua orang itu. Menahan amarah di hatinya, Su Meimei mengeluarkan obat emas dan mengoleskannya ke wajahnya. Tetapi pada saat ini bau amis datang dari samping, diikuti oleh raungan monster yang memecah kesunyian langit malam. Apa yang sedang terjadi? Su Meimei sedikit mengernyit. Meskipun dia telah melarikan diri dengan sangat cepat sebelumnya, dia telah mengamati keadaan sekelilingnya dengan indera spiritualnya dan tidak membuat khawatir monster buas manapun. Situasi di depannya jelas tidak benar. Dia menoleh ke belakang dan melihat sepasang mata merah darah muncul di hutan yang gelap, dipenuhi dengan hasrat yang mengerikan. Wow! Terdengar lagi suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Kemudian, muncullah seekor beruang liar yang besar di hadapannya. Itu adalah monster tingkat ke-7, beruang haus darah yang ganas. Namun, saat ini, beruang raksasa itu menatapnya dengan mata merah, dan tampaknya tidak berniat melahapnya. Sebaliknya, ia penuh dengan keinginan primitif, dan fitur yang jelas di bawah perutnya membuktikan hal ini. Su Meimei terkejut. Meskipun dia pandai dalam seni mengumpulkan dan mengisi ulang energi, itu hanya dilakukan oleh para kultivator. Dia tidak akan bisa melakukannya dengan monster. Melihat orang gila itu berlari ke arahnya, dia segera meninjunya. Beruang ganas penghisap darah itu hanyalah monster tingkat ke-7 dan pada dasarnya bukanlah tandingan Master Dongsu yang kuat. Tubuhnya yang sebesar gunung terpental ke belakang. Su Meimei menghela napas lega, tetapi pada saat ini dia mendapati puluhan pasang mata berwarna merah darah muncul di langit malam, menatapnya dengan tajam. Bab 2613, Keruntuhan Su Meimei. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Su Meimei ketakutan. Meskipun level monster di depannya tidak terlalu tinggi, kebanyakan dari mereka adalah level 6 atau 7, tetapi kemunculan lebih dari selusin dari mereka sekaligus benar-benar menakutkan, dan sepertinya jumlahnya akan semakin banyak. Terlebih lagi, meskipun beruang penghisap darah yang baru saja terlempar itu terluka dan berdarah, matanya masih berwarna merah darah dan ia berada dalam kondisi sangat birahi, lalu ia pun menyerbu lagi. Su Meimei menjadi gila. Lebih dari selusin monster semuanya sedang berahi. Apa yang sedang terjadi? Biasanya, ini bukan musim kawin bagi monster. Mungkinkah pesonaku sebegitu hebatnya hingga monster-monster ini pun terpesona? Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya. Ini sungguh mustahil. Pesona ras manusia tidak berpengaruh pada monster, dan kalaupun berpengaruh,
mustahil bagi mereka untuk meletus dalam cara yang terkonsentrasi seperti itu sekarang. Jadi apa yang melatar belakangi masalahnya? Tiba-tiba, kata-kata Ye Bufan muncul dalam benaknya. Saya seorang dokter. Jika Anda berbicara tentang keracunan, saya adalah leluhur Anda. Pasti dia, bajingan ini pasti telah melakukan sesuatu padaku. Setelah mengetahui semua ini, Su Meimei dapat menyimpulkan bahwa Ye Bufan pasti telah meracuninya sehingga dapat menyebabkan para monster menjadi berahi, yang menyebabkan situasi di hadapannya. Tetapi situasinya begitu mendesak sehingga dia tidak punya waktu untuk berpikir. Lebih dari selusin monster bermata merah menerkamnya. Keluar dari sini. Su Meimei yang marah meninju kera iblis bertanduk beracun itu hingga menjauh, lalu memukul mundur beruang ganas penghisap darah yang baru saja menerkamnya. Dengan tingkat kultivasinya di tahap Dongsu, dia masih memiliki keuntungan besar melawan monster tingkat 6 atau 7 ini. Tetapi masalahnya adalah jumlah orang-orang ini terlalu banyak, dan jumlah mereka terus bertambah. Yang terpenting adalah monster yang sedang cemburu dan gila tidak merasa sakit atau mundur. Selama dia belum mati, dia akan menerkam lagi. Ia sama sekali tidak takut mati. Sialan, obat apa sih yang dia berikan padaku? Su Meimei marah, tetapi pada saat yang sama dia heran dengan kekuatan racun yang diberikan Ye Bufan kepadanya, yang ternyata telah merangsang monster-monster tersebut hingga sejauh ini. Secara umum, racun manusia tidak berguna melawan monster ini karena tubuh mereka terlalu kuat. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda itu melakukannya. Tidak, ini jelas bukan solusi. Meskipun Ji Legong pandai dalam kultivasi ganda, dan meskipun dia bangga dengan pesonanya, dia tidak dapat menahan gemetar di dalam hatinya ketika melihat monster biru dan benda-benda mengerikan ini. Kalau aku benar-benar dijepit ke tanah oleh monster-monster ini, mungkin aku akan tamat sepenuhnya. Membayangkan akhir yang menyedihkan seperti itu membuat seluruh tubuh saya gemetar. Memikirkan hal ini, Su Meimei tidak lagi peduli dengan pertarungan dan berbalik dan berlari. Tetapi jelas bahwa dia menganggap masalahnya terlalu sederhana. Situasi saat ini tidak dapat diselesaikan dengan melarikan diri. Monster-monster bernafsu itu tidak mau menyerah dan terus mengejar mereka. Terlebih lagi, semakin banyak monster yang terstimulasi saat mereka berlari, dan tim yang mengejarnya menjadi semakin besar. Pada akhirnya, ada ratusan monster yang mengejarnya. Yang paling menakutkan bagi Su Meimei adalah ditambahkannya seekor harimau bertaring pedang dan seekor serigala perak bermata 3 ke dalam campuran tersebut. Kedua makhluk besar ini adalah monster level 8 yang sesungguhnya. Aku bahkan tidak sanggup menghadapi satu, apalagi dua. Pada saat ini hatinya dipenuhi rasa takut. Meskipun sebagai seorang biarawan dia secara mental siap untuk mati kapan saja, cara kematian ini terlalu mengerikan. Tidak, berlari seperti ini bukanlah solusi. Ini akan menjadi semakin berbahaya. Saya harus menyelesaikan akar penyebab masalah ini. Memikirkan hal ini, dia berlari kencang sambil memindai tubuhnya dengan indera spiritualnya, berharap untuk mengetahui di mana Ye Bufan telah mengganggunya. Masalahnya segera diketahui. Saat itu, dia mengeluarkan bau amis samar. Baunya sangat samar dan tidak dapat tercium sama sekali jika tidak diperhatikan dengan seksama, tetapi sangat merangsang bagi monster-monster itu. Akan mudah untuk mengatasinya setelah Anda menemukan masalahnya. Karena baunya, segera bersihkan. Aku yakin tanpa bau ini, monster-monster di belakangku akan bubar dengan sendirinya dan tidak akan mengejarku lagi. Memikirkan hal ini, dia berlari menuju sebuah danau yang tidak jauh dari sana. Menyelam ke dalam air danau yang dingin, hatinya terasa sangat nyaman. Akhirnya semuanya berakhir. Jika terus seperti ini, dia akan benar-benar gila. Tetapi kemudian Su Meimei mengendus lagi, dan terkejut karena ternyata dia terlalu senang terlalu cepat, karena air danau tidak dapat menghilangkan baunya. Sialan, racun macam apa yang digunakan orang ini yang tidak bisa dicuci? Dia hampir pingsan. Apa yang harus dia lakukan jika racunnya tidak bisa dicuci? Pada saat ini, kata-kata itu muncul di benaknya, kalau soal racun, aku leluhurmu. Sebagai perbandingan, obat bius Drunken Eid Immortals milik sekte mereka hanya lemah dibandingkan dengan yang lain. Tepat saat Su Meimei hampir pingsan,
dia tiba-tiba merasakan krisis. Air di bawah kakinya mulai memercik dan monster berkaki 8 yang besar melayang dari dasar danau. Matanya yang berwarna merah darah berkilat penuh nafsu dan ke-8 tentakelnya melilitnya dengan erat. Sial, kok ada benda ini di dalam air? Baru pada saat itulah Su Meimei menyadari bahwa di danau pun dia tidak aman. Monster air di sini juga akan tertarik dengan baunya. Untungnya, level monster air ini tidak tinggi, hanya level 6. Energi sejati dalam tubuhnya tiba-tiba meledak, langsung mengejutkan monster air segi 8 itu, lalu membelahnya menjadi 2 bagian dengan pedang. Namun, membunuh satu monster air tidak akan menyelesaikan masalah. Saat ini, ada banyak monster yang menyerang mereka. Termasuk gelombang air yang bergelombang di bawah danau, tampaknya monster air lainnya telah muncul. Ada juga monster yang berputar-putar di udara. Di darat, Anda bisa menggunakan bantuan pepohonan dan medan untuk bersembunyi, tetapi begitu Anda terbang, Anda akan menjadi sasaran monster-monster ini. Tidak ada cara lain, Su Meimei hanya bisa berlari ke arah pantai di permukaan air, tetapi begitu dia sampai di darat, terdengar raungan harimau, dan monster harimau bertaring pedang tingkat 8 langsung menerkamnya. Di antara monster tingkat 8, harimau bertaring pedang juga merupakan eksistensi tingkat atas, dan kekuatannya pasti sebanding dengan puncak alam gua kekosongan. Meskipun Su Meimei nyaris terhindar dari serangan itu, bekas berdarah masih tertinggal di bahunya. Untungnya harimau bertaring pedang itu mempunyai tujuan lain, kalau tidak dia mungkin sudah mati sekarang. Namun setelah menghindari harimau bertaring pedang di sini, serigala perak bermata 3 muncul di depannya di sisi lain. Sialan, apa yang harus kulakukan? Su Meimei ingin mati. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia memprovokasi dokter muda itu? Dia tidak menyangka metode pihak lain begitu kejam. Sekarang ada serigala di depan dan harimau di belakang, dan ada banyak monster di sekitar. Mustahil untuk melarikan diri bahkan jika Anda memiliki sayap. Yang paling penting adalah sebagian besar energi sejatinya telah terkuras saat melarikan diri, dan ia memiliki lusinan luka dengan berbagai ukuran di tubuhnya, yang secara langsung melemahkan efektivitas tempurnya lebih dari setengahnya. Dokter kecil sialan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Su Meimei menggertakkan giginya dengan kebencian, sama sekali lupa bahwa dialah yang mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah kedua kali. Para monster tidak peduli dengan apa yang dipikirkannya. Harimau bertaring tajam dan serigala perak bermata 3 berbalik dan menerkamnya satu demi satu. Bab 2614 tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Su Meimei benar-benar panik sekarang. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa menghadapi monster tingkat 8, apalagi 2 di antaranya menyerang bersama-sama. Dengan tergesa-gesa dia mengayunkan pedang di tangannya dan menebas dahi harimau bertaring pedang itu. Namun pertahanan lawan terlalu kuat, dan serangannya tidak dapat melukainya sama sekali. Sebaliknya, karena kekuatan hantaman yang besar, dia terlempar ke belakang. Begitu dia mendarat, 3 mata berwarna merah darah muncul di depannya, dan kemudian 2 kuku besar menekannya ke tanah. Yang menerkam ke arahnya adalah serigala perak bermata 3 yang siap menyerang. Pada saat ini, kepala serigala besar berada tepat di depannya, dan lidahnya yang berwarna merah darah terus bergerak masuk dan keluar, bahkan air liurnya menetes ke wajahnya. Yang paling membuat Su Meimei takut adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Memikirkannya saja sudah membuat seluruh tubuhnya gemetar dan itu tidak dapat diterima. Serigala perak bermata 3 sedang dalam kondisi birahi saat ini, ia meraung lalu menahan amarahnya. Su Meimei ingin melawan, tetapi seluruh tubuhnya telah dijepit oleh 2 cakar serigala yang besar, dan dia sama sekali tidak mampu melawan. Tepat saat ia putus asa, tiba-tiba sebuah kaki besar menendang dari udara dan menendang keras leher serigala perak bermata 3 itu, membuatnya terlempar sejauh 100 meter. Pada saat yang sama, seorang lainnya menghadang harimau bertaring pedang yang menyerbu ke arahnya dan memukulnya. Adik perempuan, ayo berangkat. Setelah teriakan keras, seorang pria berjubah putih menarik Su Meimei dan melarikan diri dengan cepat ke kejauhan, sementara pria lain berpakaian hitam mengikuti dari dekat. Harimau bertaring pedang dan serigala perak bermata 3 yang diserang tiba-tiba,
pada saat ini juga berbalik, meraung satu demi satu, dan mengejar dari dekat. Untungnya, kedua orang ini memiliki basis kultivasi puncak alam void, dan kecepatan mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun dia masih belum mampu melepaskan diri dari pasukan monster di belakangnya, setidaknya dia dapat menjaga jarak aman dan tidak akan berada dalam bahaya untuk beberapa saat. Adik perempuan, apa yang terjadi? Mengapa monster-monster ini mengejarmu? Pria berjubah putih yang berbicara itu tampaknya berusia 30-an atau 40-an. Dia cukup tampan, tetapi ada kilatan jahat di matanya. Namanya Zuo Fengming. Dia juga merupakan murid inti Istana Surga dan salah satu rekan kultivasi ganda Su Meimei. Pria berbaju hitam lainnya bernama Kong Qingyang, yang juga telah berlatih kultivasi ganda dengan Su Meimei. Pendek kata, hubungan antar manusia di Istana Surga sangatlah rumit. Mereka berdua pun menerima pesan dari tuannya dan bergegas menuju hutan monster untuk bertemu, namun mereka terlambat selangkah dan secara tak terduga bertemu dengan Su Meimei yang tengah dalam kesulitan di jalan, jadi mereka pun menyelamatkannya. Kakak senior, pada saat ini, Su Meimei akhirnya melihat kerabatnya dan melemparkan dirinya ke pelukan Zuo Fengming dan menangis. Kali ini dia sudah cukup menderita ketidakadilan dan juga cukup takut. Dia bergidik memikirkan apa yang baru saja dialaminya. Adik perempuan, jangan menangis dulu. Apa yang terjadi? Mari kita selesaikan situasi saat ini terlebih dahulu. Zuo Fengming berlari dengan liar, dan raungan monster dapat terdengar dari belakangnya dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, pasukan monster itu semakin lama semakin bertambah besar, dengan monster-monster baru yang bergabung setiap saat. Pada saat ini, monster tingkat 8 telah bergabung. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin tidak akan mampu menanggungnya dengan tingkat kultivasi mereka. Ini semua salah dokter kecil terkutuk itu. Dia membuatku seperti ini. Su Meimei berhenti menangis, matanya penuh kebencian saat dia menceritakan seluruh kisahnya dari awal hingga akhir. Saudaraku, anak itu melakukan sesuatu pada tubuhku. Ada bau aneh. Bau inilah yang merangsang monster-monster ini dan mereka mengejar kita. Sebenarnya ada hal seperti itu. Zuo Fengming mengerutkan kening. Keracunan memang kerap terjadi, namun cara peracunan seperti ini baru pertama kali ia lihat. Secara umum, hanya ada sedikit obat yang dapat merangsang estrus pada monster. Saya tidak dapat memahami bagaimana pihak lain melakukannya. Kong Qingyang menebas monster terbang yang jatuh dari udara dengan pedang dan berkata dengan cemas, tidak ada solusi untuk terus berlari seperti ini. Sekarang setelah kita menemukan sumbernya, kita harus menyingkirkan bau ini sesegera mungkin, jika tidak cepat atau lambat akan menjadi masalah. Su Meimei berkata sambil menangis, tidak mungkin. Aku sudah memikirkan semua yang bisa kupikirkan. Aku bahkan pernah mencucinya di danau sebelumnya, tetapi tidak membantu sama sekali. Zuo Fengming berpikir sejenak, karena air tidak bisa digunakan, mari kita coba api. Aku tidak percaya benda ini tidak bisa terbakar. Apa? Membakarnya dengan api? Su Meimei tertegun sejenak, bukankah itu berarti rambutku dan hal-hal lainnya akan hancur? Dia tidak keberatan terlihat oleh kedua pria itu setelah dia membakar semua pakaiannya. Lagi pula, mereka telah berlatih kultivasi ganda, jadi tidak masalah apakah mereka melihatnya atau tidak. Namun apabila seluruh rambut terbakar, penampilan Anda akan sangat berkurang dan tidak dapat dikembalikan dalam waktu singkat. Sudah saatnya, mengapa kamu masih banyak berpikir? Zuo Fengming melirik pasukan monster yang semakin banyak di belakangnya, kita harus menghilangkan bau itu sekarang, kalau tidak kalian akan menjadi kotoran monster. Dia bisa membantu menyelamatkan Su Meimei, tetapi hanya jika dia memastikan keselamatannya sendiri. Kong Qingyang juga berpikir demikian. Meskipun ketiga orang itu berasal dari sekolah yang sama dan telah berlatih kultivasi ganda bersama, begitu nyawa mereka terancam, mereka akan meninggalkan Su Meimei tanpa ragu demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Baiklah kalau begitu, Su Meimei juga tahu tentang situasi ini. Mengingat kejadian sebelumnya, dia tidak peduli dan hanya bisa mengangguk setuju. Zuo Fengming menariknya dengan satu tangan dan berlari dengan liar, sementara bola api besar muncul di tangan lainnya, langsung menelan sosoknya.
Meskipun di bawah kendali energi sejati, api itu tidak akan melukai tubuh Su Meimei, tetapi rambut dan pakaiannya tentu tidak akan selamat dan segera terbakar menjadi abu. Saat api padam, Su Meimei tampak seperti ayam betina yang bulunya rontok. Dia botak, hitam pekat di sekujur tubuhnya, tanpa sehelai rambut atau alis pun yang tersisa. Ditambah lagi mukanya yang tadi dipukul-pukul seperti kepala babi, membuatnya kelihatan seburuk yang seharusnya. Untungnya, setelah terbakar, bau samar itu akhirnya menghilang, dan pasukan monster di belakangnya juga berhenti. Zuo Fengming menoleh ke belakang dan melihat monster-monster itu telah berhenti. Dia tidak bisa menahan napas lega. Akhirnya terpecahkan. Untuk berjaga-jaga, mereka bertiga terus berlari maju tanpa henti. Mereka berlari sejauh 100 mil sebelum menemukan sebuah lembah kecil untuk bersembunyi. Oke, tidak apa-apa. Zuo Fengming melepaskan Su Meimei dan mendorongnya ke samping, ekspresi jijik terlihat di matanya. Meskipun mereka berdua sangat ramah saat mereka berlatih kultivasi ganda sebelumnya, wanita itu sekarang tampak sangat jelek. Tidak ada sehelai rambut pun di kepalanya, dan seluruh tubuhnya hitam dan botak, seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari lubang tungku. Su Meimei memanggil beberapa bola air secara berurutan untuk membersihkan tubuhnya, lalu mengeluarkan seperangkat pakaian dan memakainya lagi. Meski begitu, saat aku melihat ke cermin, aku masih menggertakkan gigiku karena benci. Dulu dia memang cantik dan menawan, tapi sekarang dia terlihat seperti ini dan dia pun merasa sedikit jijik. Dasar bajingan, aku akan mencabik-cabikmu. Su Meimei menyalahkan Ye Bufan atas segalanya, lalu berbalik dan berkata kepada kedua orang itu, "Dua kakak senior, kalian harus membantuku membalaskan dendam ini." "Baiklah, kami di Jile Men tidak semudah itu untuk diganggu." Mata Kong Qing yang berbinar, kudengar Qiu Yue-chan adalah gadis cantik yang baik, tetapi aku tidak punya kesempatan untuk melakukannya sebelumnya. Hari ini dia akhirnya sendirian, sepertinya kita berdua bersaudara akhirnya punya kesempatan. Zuo Fengming menyeringai, "Kau benar, biarkan dokter kecil itu dilampiaskan oleh adik perempuannya, Qiu Yue-chan adalah milik kita." Bab 2615, Biarawati Kecil, siapa kamu? Kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua kakak laki-lakiku. Selama kalian membantuku membalas dendam, kalian boleh melakukan apapun yang kalian mau di masa depan. Su Meimei menganggap dirinya sebagai hadiah, tetapi Kong Qingyang dan pria lainnya menatapnya dengan jijik dan berulang kali mundur. Seburuk keadaannya sekarang, apalagi yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya ingin menjauh darinya. Mereka bertiga dengan cepat mencapai kesepakatan, dan kemudian, dipimpin oleh Su Meimei, bergegas menuju danau kecil tempat Ye Bufan berkemah. Mereka penuh percaya diri dan tak seorang pun mempertimbangkan apakah mereka adalah lawannya. Lagi pula, dengan kekuatan Kong Qingyang dan Zuo Fengming, tidak akan menjadi masalah bagi mereka berdua untuk menghadapi Qiu Yue-chan. Mereka sama sekali mengabaikan dokter muda yang tersisa, yang mungkin hanya daging di talenan Su Meimei. Di tepi danau kecil, setelah Su Meimei pergi, Ye Bufan berkata, "Mengapa kamu tidak membunuhnya saja?" Dengan kemampuan Qiu Yue-chan sekarang, membunuh Su Meimei hanya dalam sekejap jari dan tidak terlalu sulit. Membunuhnya akan menyebabkan perselisihan di antara sekte. Qiu Yue-chan menunjukkan ekspresi tak berdaya, "Meskipun kita berdua adalah sekte bintang 9, sekte Qianyuan kita telah menurun terlalu banyak dalam 100 tahun terakhir. Lebih baik tidak menimbulkan masalah bagi sekte kecuali benar-benar diperlukan." Ye Bufan mengerti bahwa dalam hal kekuatan, sekte Qianyuan tidak dapat dibandingkan dengan istana Jile, dan gadis kecil di depannya tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi sekte tersebut. "Sebenarnya, kau terlalu banyak berpikir. Ini hutan monster. Tidak akan ada yang tahu bahkan jika kau membunuhnya." Qiu Yue-chan masih menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja. Aku benci membunuh orang." Ye Bufan mendesah. Gadis kecil ini terlihat garang, tetapi sebenarnya dia antusias dan baik hati, jauh dari kesan haus darah. "Menurutmu begitu, tapi mungkin yang lain tidak. Aku yakin kau benar. Jika Su Meimei menemukan teman-teman seperjuangannya, dia akan segera membalas." Qiu Yue-chan berkata dengan tegas,
jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Apakah ini sesuatu yang dapat kamu putuskan? Ye Bufan tersenyum tak berdaya. Jika Su Meimei kembali, dia pasti membawa serta tuan-tuannya, dan kau tidak akan bisa menolaknya sama sekali. Menurutku, sebaiknya kau pergi saja. Ini masalahku dan tidak ada hubungannya denganmu. Dia sungguh berharap gadis kecil ini akan pergi. Kalau saja tidak ada orang di sini, dia tidak akan keberatan membunuh orang-orang dari istana surga. Tidak, aku tidak akan pergi. Karena aku berjanji untuk melindungimu, aku harus menepati janjiku. Gadis kecil itu tidak tahu apa yang dipikirkannya, dan berbicara dengan ketegasan yang tidak biasa. Ye Bufan menggaruk kepalanya tak berdaya, apakah ada orang dari sekte Anda di dekat sini? Bisakah kami mencari bantuan lebih lanjut? Qiu Yuechan berkata, tidak. Aku berada paling dekat dengan hutan monster saat menerima pesan dari sekte, jadi akulah yang pertama tiba. Orang-orang lain dari sekte seharusnya sudah tiba di sini besok atau lusa. Ye Bufan mengangkat tangannya dan mengusap dahinya. Memang agak merepotkan bertemu dengan gadis kecil yang keras kepala seperti itu. Dari apa yang dilakukan Su Meimei sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa wanita ini pasti akan datang untuk membalas dendam dan tidak akan pernah menyerah. Melihatnya seperti ini, Qiu Yuechan berkata, jangan khawatir, aku akan melindungi keselamatanmu bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Ye Bufan menggelengkan kepalanya lagi. Kekuatan tidak ada hubungannya dengan keras atau tidaknya berjuang. Kalau pengolahannya tidak cukup, sekuat apapun usahanya, tidak akan mengubah hasil apapun. Melihat mata Qiu Yuechan yang tulus, dia memutuskan untuk membantu gadis kecil yang antusias dan baik hati ini. Bagaimana kalau begini? Aku akan membantumu meningkatkan kultivasimu, sehingga kamu bisa menghadapi musuh yang kuat jika dia benar-benar datang nanti. Apa? Meningkatkan kultivasimu? Apa kau bercanda? Qiu Yuechan tercengang. Sebagai seorang kultivator di tahap Void, dia tentu tahu betapa sulitnya meningkatkan kultivasinya. Meskipun dia merupakan salah satu dari sedikit jenius dalam sekte tersebut, tetap saja sangat sulit baginya untuk melewati ambang batas antara kekosongan dan Mahayana. Tentu saja aku tidak bercanda. Aku seorang dokter. Tidak masalah bagiku untuk membantumu meningkatkan kultivasimu. Ye Bufan berkata sambil membalikkan pergelangan tangannya dan dua pil muncul di telapak tangannya. Yang satu adalah pil Tianfo, dan yang satunya lagi adalah pil Poceng yang baru disempurnakan sebelum meninggalkan keluarga Lu. Pil ini dapat membantu para kultivator di puncak tahap Dongsu menembus hambatan yang mengarah ke tahap Mahayana. Perjalanan ke Menara Babel ini memungkinkan saya memperoleh banyak ramuan spiritual langka dari langit dan bumi, yang memungkinkan saya memurnikan ramuan tingkat 9 ini. Jika ramuan yang dapat membantu seseorang di puncak Dongsu menerobos ke tingkat Mahayana dalam waktu singkat dibawa keluar, itu akan menjadi tak ternilai harganya, dan bahkan mungkin dapat menyebabkan badai berdarah. Tetapi bahkan dengan pil seperti itu, Ye Bufan mengeluarkannya tanpa ragu-ragu, karena gadis kecil di depannya memiliki hati yang sederhana. Tentu saja, ini juga tergantung pada apakah Qiu Yuechan dapat memanfaatkan kesempatan ini. Jika dia tidak berani mengambilnya, dia tidak dapat menyalahkan orang lain. Ini adalah ramuan tingkat 9. Sebagai murid dari Sekte 9 Bintang, Qiu Yuechan memiliki penglihatan yang bagus dan dapat melihat sekilas bahwa dua ramuan di depannya luar biasa. Lalu tanpa ragu-ragu, dia mengambilnya dan melemparkannya ke dalam mulutnya, lalu duduk bersila di tanah untuk menyerap dan memurnikannya. Ye Bufan mengangguk. Pil Tianfo dapat melindungi jiwa kultivator dan mencegahnya tersesat. Dikombinasikan dengan kekuatan obat pil Poceng, ada 99% kemungkinan bahwa ia dapat menembus ambang periode Mahayana. Ini memang benar. Sekitar 1 jam kemudian, Qiu Yuechan menyerap dan memurnikan kekuatan obat. Auranya meningkat tajam, dan dia langsung menembus ambang periode Mahayana. Aku benar-benar berhasil. Merasakan betapa kuatnya dirinya, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Jika bukan karena energi sejati yang melonjak dalam tubuhnya, dia akan mengira dia sedang bermimpi. Menurut spekulasi sang guru sebelumnya, dibutuhkan waktu paling sedikit 5 tahun untuk mencapai tingkat Mahayana,
tetapi kini pemuda di hadapannya itu telah melampaui ambang batas tersebut hanya dengan mengangkat tangannya. Saudara Ye, terima kasih banyak. Qiu Yuechan dengan gembira memegang tangan Ye Bufan, matanya penuh dengan rasa terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku masih butuh perlindunganmu. Ye Bufan tersenyum tipis. Dia tidak salah tentang gadis itu. Gadis kecil ini benar-benar sederhana dan jujur hatinya. Jika kultivator lain, dia mungkin akan menjadi serakah dan ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya dariku. Namun Qiu Yuechan tidak memilikinya, dan itulah yang membuatnya begitu berharga. Baiklah, kamu baru saja mencapai terobosan, jadi manfaatkan waktu ini untuk mengkonsolidasikan kultivasimu. Setelah Ye Bufan mengatakan ini, dia memimpin dan duduk di sebelahnya, perlahan-lahan menutup matanya dan mengolah pikirannya. Sekarang gadis kecil itu telah mencapai tahap Mahayana, dia seharusnya mampu mengatasinya bahkan jika lebih banyak orang datang dari pihak Sumeimei. Qiu Yuechan juga duduk di dekatnya, memanfaatkan kesempatan untuk mengedarkan energi sejatinya guna mengokohkan alam yang baru saja ditembusnya. Waktu terus berlalu menit demi menit, malam semakin larut dan suasana pun menjadi sunyi. Sekitar setengah jam kemudian, 3 sosok tiba-tiba datang dari kejauhan dan tiba di danau dalam sekejap. Mereka adalah Kong Qingyang dan 2 lainnya. Su Meimei menatap Ye Bufan di depannya, menggertakkan giginya penuh kebencian. Sialan kau bocah, beraninya kau melakukan sesuatu padaku, hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Pada saat yang sama, Ye Bufan dan pria lainnya membuka mata mereka. Qiu Yuechan terkejut ketika melihat Su Meimei. Biarawati kecil, siapa kau? Bagaimana seorang biksu bisa berbicara begitu berbisa?